2146 sebuah plow yang mengerikan. Meng Hao dan yang lainnya tidak menyangka alam semu yang mereka pikir adalah gudang harta karun yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi akan berubah menjadi jebakan bagi pembangkit tenaga manusia di tanah suci Dao Marsial oleh 3 orang iblis. Jika mereka mengetahui hal ini, mereka tidak akan memasuki dunia ini bahkan jika mereka 10.000 kali lebih berani. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa menjadi iblis? Alam ini diciptakan oleh 3 iblis. Jika alam ini benar-benar diciptakan oleh iblis maka kemungkinan besar mereka hanya mempermainkan kita. Mereka tidak hanya mempermainkan kita, mereka berniat membunuh kita. Orang-orang yang beruntung untuk lulus tes ketiga ini tidak lagi bahagia. Mereka hanya merasakan ketakutan saat ini. Jika Zheng Dongji adalah iblis, dia pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Selama era manusia iblis, teman-temanku dan aku hanyalah iblis biasa, Zheng Dongji melanjutkan dengan nada kesakitan di suaranya. Setelah klan iblis dikalahkan oleh pembangkit tenaga manusia di tanah suci Dao Marsial, manusia terus membantai iblis yang gagal kembali ke alam pengasingan. Saya menyaksikan orang-orang saya mati karena mereka dibunuh oleh manusia. Saya tidak akan pernah lupa bagaimana mereka dibunuh. Saya cukup beruntung untuk bertahan hidup dan menemukan 10 teman lainnya. Namun demikian, pada tahun-tahun berikutnya, beberapa dari mereka terbunuh dan beberapa dari mereka meninggal karena usia tua. Pada akhirnya, hanya aku dan 2 iblis lainnya yang berhasil menembus bentuk ke-7 dari tahap surgawi suci. Ini memberi kami umur panjang. Zheng Dongji berhenti sejenak sebelum dia berkata, tentu saja, yang paling kami inginkan adalah kembali ke alam pengasingan atau yang kalian sebut sebagai tanah pengasingan. Namun, beberapa pembangkit tenaga manusia telah menyegel robekan di penghalang ruang antara alam provinsi Sein, nama yang iblis sebut tanah suci bela diri Dao, dan alam pengasingan. Kami tidak bisa kembali. Ekspresi Meng Hao dan yang lainnya terus berubah. Mereka mendengar kebencian yang mendalam dalam suara Zheng Dongji ketika dia berbicara. Mereka tahu betul dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Lari, kita harus meninggalkan tempat ini. Segera setelah itu, Meng Hao dan yang lainnya membuat keputusan. Saat ini, mereka semua terjebak di ruang terbatas. Tidak ada jalan keluar. Angin mulai bersiul di udara saat Meng Hao dan yang lainnya berpisah untuk mencari jalan keluar dari tempat ini. Meskipun mereka telah mencoba mencari jalan keluar sebelumnya, mereka tidak mencari dengan aman. Lagi pula, mereka tidak berpikir mereka akan dibunuh. Namun, berdasarkan kata-kata Zheng Dongji, jelas mereka tidak akan bisa hidup jika terus tinggal di sini. Ledakan, 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 ledakan. Setelah Meng Hao dan yang lainnya gagal menemukan jalan keluar, mereka semua mulai mencoba memaksa keluar dengan kekuatan mereka. Namun, begitu pukulan, tendangan, dan teknik mereka mendarat, ruang akan menyerap kekuatan. Oh tidak, tempat ini seperti pembatasan kecil yang kami alami sebelumnya. Itu bisa menyerap energi kita atau energi kita bisa melewatinya, tapi tubuh fisik kita terjebak di sini. Pada saat ini, mereka semua sadar kembali dan mengingat ruang kecil yang hanya bisa menampung 2 orang dewasa ketika mereka pertama kali memasuki dunia dan menghadapi serangkaian tes pertama. Di tempat itu, energi mereka bisa melewati ruang tetapi tubuh fisik mereka tidak bisa. Ekspresi semua orang segera berubah. Pada saat yang sama, Zheng Dongji terus berbicara saat Meng Hao dan yang lainnya mati-matian mencari jalan keluar. Untuk menghindari perburuan, teman-teman saya dan saya bersembunyi di benua fana di alam provinsi Sein Anda, meskipun kami membutuhkan waktu lebih lama untuk berkultivasi, lebih aman di sana. Sama seperti itu, kami terus berkultivasi saat tanah suci bela diri Dao dibagi menjadi 2 sampai kami mencapai bentuk ke-9 dari tahap surgawi dan melewati kesengsaraan surgawi. Kami akhirnya dapat mencapai impian kami untuk meninggalkan alam provinsi Sein dengan naik. Sebelum kami naik, kami memutuskan untuk meninggalkan hadiah untuk generasi iblis masa depan ketika mereka menyerang alam provinsi Sein. Hadiah ini adalah kematian kalian. Saya yakin Anda semua dianggap elit di alam provinsi Sein. Lagi pula, hanya mereka yang berada di atas bentuk keempat dari tahap surgawi suci yang dapat lulus serangkaian tes pertama. Pendeknya, kata-kata Zheng Dongji menyebabkan ekspresi Meng Hao dan yang lainnya berubah lagi. Mereka tidak menyangka Zheng Dongji dan kedua temannya telah merencanakan begitu lama. Terlebih lagi,
Mereka telah menjadi korban rencana iblis. Pada saat ini, mereka merasa seperti orang paling sial di dunia. Mereka semua menyesal menjadi serakah dan datang ke sini. Jika dewa memberi mereka kesempatan lagi, mereka tidak akan memasuki tempat ini bahkan jika mereka dipukuli. Alam semu yang kami buat ini dikendalikan oleh dua formasi. Formasi di provinsi atas ini terhubung dengan formasi lain di provinsi bawah. Meskipun kedua formasi ini berada di alam yang berbeda, karena usaha bersama antara aku dan teman-temanku, formasi dapat merasakan satu sama lain dan tidak terpengaruh oleh penghalang ruang. Zheng Dongji melanjutkan, ini agak mirip dengan formasi transportasi antar provinsi yang diciptakan manusia untuk menghubungkan provinsi bawah dan provinsi atas. Perbedaan utamanya adalah formasi kita tidak mengangkut makhluk hidup, ini berfungsi sebagai pendeteksi. Untuk mengaktifkan formasi yang telah kami siapkan di provinsi atas, formasi di provinsi bawah harus berhubungan dengan ki iblis murni dari klan iblis. Sebelum kenaikan kami, tidak ada lagi iblis di alam provinsi Sein, itu sebabnya kami tidak khawatir formasi akan diaktifkan secara tidak sengaja. Kesimpulannya, hari formasi di provinsi atas diaktifkan adalah hari di mana iblis dari alam pengasingan menyerbu alam provinsi Sein. Zheng Dongji tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti saat dia berbicara. Tempat pertama yang akan didatangi iblis ketika mereka melewati penghalang adalah provinsi bawah tanah suci bela diri Dao. Selama seseorang dari klan iblis memasuki provinsi bawah, itu akan mengaktifkan formasi di provinsi bawah, dan selanjutnya mengaktifkan formasi di provinsi atas. Setelah itu terjadi, pintu masuk ke dunia semu akan muncul. Ini adalah hadiah kami untuk klan iblis ketika mereka menyerang alam provinsi Sein lagi. Kematian Anda akan menjadi kerugian besar bagi umat manusia dan semua Sein Beast. Akan lebih mudah bagi iblis untuk menaklukkan alam provinsi Sein dengan kematianmu. Mungkin, kita akhirnya bisa mencapai apa yang gagal kita capai selama era manusia iblis dan memusnahkan semua manusia kali ini. Setelah Zheng Dongji menceritakan semua yang terjadi dari zaman kuno sampai sekarang, dia tertawa mengancam. Itu membuat kulit semua orang merinding. Sedikit keputusasaan bisa dilihat di mata semua orang. Berdasarkan kata-kata Zheng Dongji, pintu masuk ke alam ini hanya akan muncul ketika klan iblis menyerbu alam provinsi Sein, kan? Salah satu pembudidaya tanpa sekte bertanya dengan suara gemetar. Seolah-olah dia membutuhkan konfirmasi lebih lanjut. Itu benar? Seseorang menjawab tak lama kemudian dengan suara gemetar juga. Ini berarti rumor itu benar. Klan iblis telah menginvasi tanah suci Dao Marsial. Faktanya, mereka mungkin sudah mengambil alih provinsi bawah. Petik 2. Banyak mata orang melebar dan ekspresi mereka berubah ketika mereka mendengar ini. Jika kita menyebabkan manusia dimusnahkan oleh iblis karena keserakahan kita, kita semua akan menjadi orang berdosa. Meng Hao berkata dengan sungguh-sungguh. Kata-katanya menyebabkan yang lain gemetar. Memang, mereka semua akan berdosa jika manusia dimusnahkan oleh klan iblis karena hilangnya pembangkit tenaga listrik yang kuat. 3 dari kita khususnya, kata Meng Hao muram saat dia melihat 2 pembangkit tenaga listrik lainnya di bentuk ketujuh dari Sein Celestial Stage. Di seluruh tanah suci bela diri Dao, hanya ada selusin pembangkit tenaga listrik yang dikenal di atau di atas bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci. Hari ini, 3 dari mereka akan hilang di tempat ini. Selain itu, mereka belum menghitung pembangkit tenaga listrik lain di atau di atas bentuk ketujuh dari tahap surgawi seperti Nyonya Ular yang telah meninggal. 2147 akar spiritual bawaan Valet. Selain Madame Snake, pasti ada lebih banyak pembangkit tenaga listrik di atau di atas bentuk ketujuh dari Sein Celestial Stage yang memasuki dunia semu. Meng Hao dan 2 pembangkit tenaga listrik lainnya di bentuk ketujuh dari Sein Celestial Stage yakin akan hal ini. Bagaimanapun, orang-orang yang tersisa yang lulus tes seri pertama dibagi menjadi 3 kelompok. Secara teori, kekuatan gabungan dari masing-masing kelompok harus hampir sama. Setelah tawa Zheng Dongji mereda, dia berkata, mengingat kalian semua telah lulus ujian ketiga, aku akan memberimu tambahan 15 menit sebelum formasi pembunuhan di tempat ini diaktifkan. Setelah itu, mirip dengan 2 kelompok lainnya, kalian semua akan menjadi debu. Nikmati 15 menit terakhirmu, manusia serakah. Setelah itu, Zheng Dongji berhenti berbicara sepenuhnya. Meng Hao dan yang lainnya yang pulih dari keterkejutan, tentu saja, merasa cemas. 15 menit, mereka hanya punya waktu 15 menit lagi. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan sekarang?
15 menit, kita punya waktu 15 menit sebelum kita mati. Saya tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Kenapa kamu berteriak? Kamu bukan satu-satunya yang tidak ingin mati. Setelah mengetahui mereka semua akan mati dalam 15 menit, ekspresi banyak orang berubah saat tubuh mereka gemetar ketakutan. Mereka tidak bisa tenang. Kematian memang menakutkan. Akan lebih baik jika mereka langsung dibunuh daripada diberi waktu. Saat ini, mereka memiliki waktu 15 menit untuk direbus dalam ketakutan saat mereka menunggu kematian datang untuk mereka. Bahkan 3 pembangkit tenaga listrik di tahap surgawi bentuk ke-7, termasuk Meng Hao, memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Bahkan yang termuda di antara mereka, Meng Hao, telah menghabiskan beberapa ratus tahun untuk mencapai apa yang dia miliki hari ini. Untuk alasan ini, mereka menghargai hidup mereka lebih dari apapun. Lagi pula, tidak mudah untuk sampai ke tempat mereka berada dalam kehidupan. Mereka sudah diberikan keabadian untuk hidup, tetapi mereka telah memasuki tempat ini karena keserakahan. Sekarang, mereka semua akan mati di sini. Setelah hening sejenak, Meng Hao berkata, "Tidak, saya tidak akan mengundurkan diri untuk ini." Dia menggeram ketika dia terbang untuk mencari jalan keluar. 2 pembangkit tenaga listrik lainnya di bentuk ke-7 dari Saint Celestial Stage melihat Meng Hao dan mengikutinya. Setelah melihat ini, yang lain mengesampingkan ketakutan mereka dan mulai mencari jalan keluar juga. Sementara itu, Duan Lingtian mengetahui tentang apa yang terjadi dari Penatua Huo sementara Meng Hao dan yang lainnya sedang mencari jalan keluar dari ruang terbatas. Meskipun Penatua Huo masih terbatas pada pagoda 7 harta karun yang indah, dia telah mendapatkan kembali sebagian kekuatannya dan sebanding dengan seorang surgawi biasa. Untuk alasan ini, kesadaran surgawinya telah menjadi lebih kuat juga, dan tidak sulit baginya untuk memindahkan kesadaran surgawinya di sekitar alam semu dan belajar tentang apa yang terjadi. Setiap kata Zheng Dongji didengar oleh Penatua Huo sebelum dia mengungkapkan apa yang terjadi pada Duan Lingtian. Klan Iblis. Alam semu ini diciptakan oleh 3 iblis. Duan Lingtian sangat terkejut ketika dia mendengar tentang ini. Bahkan dalam mimpi terliarnya pun dia tidak mengharapkan ini. Gudang harta karun yang semua orang curigai ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage hanyalah jebakan yang dibuat oleh 3 iblis. Alam Provinsi Suci. Itulah yang iblis sebut Tanah Suci Bela Diri Dao. Alasan pintu masuk ke dunia semu ini muncul adalah karena formasi sedang diaktifkan. Formasi di provinsi atas hanya diaktifkan karena formasi di provinsi bawah telah mendeteksi ki iblis murni dari iblis. Invasi klan iblis. Fajar era manusia iblis yang baru. Tempat pertama yang akan diserbu oleh klan iblis adalah provinsi bawah. Berbagai ekspresi melintas di wajah Duan Lingtian ketika dia mendengar kata-kata Penatua Huo. Meskipun dia sebelumnya mencurigai klan iblis dari tanah pengasingan telah menginvasi provinsi bawah, itu masih hanya spekulasinya. Sekarang setelah Zheng Dongji mengkonfirmasinya, hati Duan Lingtian menjadi berat. Sepertinya klan iblis telah benar-benar menginvasi provinsi bawah. Aku ingin tahu bagaimana kabar ayah, ibu, dan yang lainnya. Duan Lingtian tidak bisa tidak khawatir tentang keluarga dan teman-temannya yang berada di provinsi bawah. Hatinya dipenuhi dengan kecemasan. Pada saat ini, Duan Lingtian berharap dia memiliki sayap untuk terbang sehingga dia dapat kembali ke keluarga dan teman-temannya di provinsi bawah. Formasi pembunuh di ruang terbatas itu akan diaktifkan setelah 15 menit, semua yang ada di dalamnya akan mati. Penatua Huo berkata, apakah Anda siap untuk melahap akar spiritual bawaan mereka? Namun, Duan Lingtian tetap tidak bergerak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Penatua Huo. Yang bisa dia pikirkan hanyalah kesejahteraan keluarganya. Sebelumnya, dia bisa mengesampingkan kekhawatirannya karena dia tidak yakin klan iblis telah menginvasi provinsi bawah. Namun, dengan konfirmasi Zheng Dongji, dia diliputi oleh kekhawatiran yang dia sembunyikan di lubuk hatinya. Saya tahu Anda khawatir tentang keluarga dan teman-teman Anda, selain itu, Anda mungkin tidak tahan memikirkan melahap akar spiritual bawaan orang-orang, kata Penatua Huo dengan rasa urgensi, namun, pikirkan tentang ini. Akar spiritual bawaan mereka hanya akan sia-sia jika Anda tidak melahapnya. Jika Anda melahapnya, akar spiritual bawaan Anda bahkan mungkin berubah menjadi ungu. Setelah Anda memiliki akar spiritual bawaan ungu, Anda tidak hanya akan dapat menyelamatkan istri dan anak perempuan Anda, tetapi Anda juga akan dapat berkontribusi dalam perang melawan iblis. Setelah itu,
Kamu bisa fokus mencari cara untuk kembali ke provinsi bawah dan berkumpul kembali dengan keluarga dan teman-temanmu. Penatua Huo menasihati Duan Lingtian dengan sabar. Sepertinya dia takut Duan Lingtian akan kehilangan kesempatan untuk melahap begitu banyak akar spiritual bawaan tingkat tinggi. Hampir segera setelah Penatua Huo selesai berbicara, Duan Lingtian pulih dari keterkejutannya. Sedikit tekad bisa dilihat di matanya. Auranya juga berubah, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang berbeda. Setelah itu, dia terbang menuju ruang terbatas di bawah bimbingan Penatua Huo. Setelah hampir 15 menit, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar di udara. Itu datang dari ruang terbatas tempat Meng Hao dan yang lainnya berada. Mereka semua telah berubah menjadi debu. Sementara itu, Duan Lingtian bepergian ke sana dengan kecepatan tercepatnya. Begitu dia tiba, dia memperluas kesadaran surgawinya dan merasakan sisa-sisa jiwa yang mengandung akar spiritual bawaan dengan hati yang berat. Saya harap Anda semua beristirahat dengan tenang. Aku akan membantu kalian semua dan berkontribusi dalam perang melawan iblis. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri saat dia melahap akar spiritual bawaan. Berdasarkan kata-kata Penatua Huo, Meng Hao dan yang lainnya telah meninggal dengan kebencian di hati mereka. Mereka semua mengira mereka adalah orang berdosa. Untuk alasan ini, dia terus menggumamkan kata-kata ini untuk dirinya sendiri, dengan harapan Meng Hao dan yang lainnya dapat mendengarnya dan beristirahat dengan tenang. Akar spiritual bawaan Valet. Duan Lingtian baru sadar kembali ketika suara Penatua Huo terdengar di telinganya. Dia mengalihkan perhatiannya ke akar spiritual bawaannya dan menemukan bahwa itu telah berubah menjadi ungu. Meskipun itu hanya akar spiritual bawaan berwarna ungu muda, Duan Lingtian masih terkejut. Itu membuatnya sejenak melupakan apa yang telah terjadi saat senyum muncul di wajahnya. Pada saat ini, Duan Lingtian mencoba merasakan energi roh langit dan bumi di sekitarnya. Dia menemukan kecepatannya menyerap energi telah meningkat secara signifikan. Seberapa cepat? Dengan kecepatan kultivasi saya saat ini dan bantuan dari Seven Treasures Exquisite Pagoda, dapatkah siapapun di seluruh Dao Martial Saint Land bersaing dengan saya? Keyakinan Duan Lingtian meningkat pada saat ini. Lagi pula itu bukan tanpa alasan. Setan-setan itu, Zheng Dongji dan teman-temannya, berusaha keras untuk membuat jebakan seperti itu. Saya yakin mereka tidak berpikir bahwa orang seperti saya akan mendapat manfaat darinya. Duan Lingtian berpikir dalam hati, merasa senang. Setelah beberapa saat, dia berubah serius. Namun, itu masih sangat disayangkan, saya telah melahap 8 akar spiritual bawaan indigo. 8 pembangkit tenaga listrik di atau di atas bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage telah dibunuh oleh ketiga iblis itu. 8 pembudidaya pada atau di atas bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci. Duan Lingtian merasa merinding saat memikirkan hal ini. Orang harus tahu hanya ada sekitar selusin pembangkit tenaga listrik yang dikenal di atau di atas bentuk ketujuh dari tahap surgawi di tanah suci Dao Martial. 8 dari mereka telah meninggal di dunia semu ini. Ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi manusia di tanah suci Dao Martial. Ini juga mengapa Zheng Dongji berpikir ini akan menjadi hadiah yang bagus untuk generasi iblis masa depan. Itu, memang, hadiah yang sangat bijaksana. Bab 2148 Alam Duniawi Kembar. Alam Duniawi Kembar, klan iblis tanah pengasingan telah menginvasi provinsi bawah, saya harap ayah, ibu, dan semua orang aman. Duan Lingtian tidak bisa tidak memikirkan orang yang dicintainya di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao ketika dia memikirkan tentang klan iblis. Dia sangat khawatir karena dia tidak tahu apakah orang yang dicintainya aman. Klan iblis dari tanah pengasingan adalah ras yang dikenal karena semangat mereka akan darah dan kekerasan. Rumor mengatakan bahwa klan iblis tidak akan meninggalkan manusia yang selamat ketika mereka mengunjungi suatu tempat. Bahkan jika ada yang selamat, mereka akan diasimilasi oleh klan iblis dan diubah menjadi penggarap iblis yang tidak manusiawi seperti iblis. Setelah mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, Duan Lingtian bertanya, Penatua Huo, bagaimana saya harus meninggalkan tempat ini? Saat ini, dia masih berada di alam semu yang diciptakan oleh 3 iblis. Duan Lingtian telah melihat sekeliling untuk sementara waktu. Dia telah menggunakan kesadaran surgawi untuk mencari di sekelilingnya, tetapi tidak ada yang bisa dia deteksi. Dia merasa seolah-olah dia telah dilupakan. Dia merasa kesepian seperti perahu layar yang hanyut di lautan luas.
Ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Kamu tidak bisa pergi, Penatua Huo menjawab. Ekspresi Duan Lingtian berubah drastis ketika dia mendengar kata-kata Penatua Huo. Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum dia bertanya dengan suara yang dalam, tidak bisa meninggalkan tempat ini. Penatua Huo, kamu, apa maksudmu? Pada saat ini, Duan Lingtian sangat ingin meninggalkan tempat ini. Bahkan jika dia tidak bisa kembali ke Provinsi Bawah untuk bersatu kembali dengan keluarga dan teman-temannya sekarang, dia bisa memberitahu semua orang dan menyebarkan berita bahwa klan iblis telah menginvasi tanah suci Dao Martial lagi. Dia bisa bersumpah untuk membuktikan bahwa dia mengatakan yang sebenarnya sehingga dia tidak khawatir tidak ada yang akan mempercayainya. Sepertinya dia sudah memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Namun, Penatua Huo baru saja mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat meninggalkan tempat ini. Maksudku, kamu tidak bisa meninggalkan tempat ini untuk saat ini, kata Penatua Huo sambil menekankan kata-kata, untuk saat ini. Setelah beberapa saat, dia terus berkata, bagaimanapun, dunia semu ini diciptakan oleh 3 iblis di bentuk ke-9 dari tahap surgawi yang telah melewati kesengsaraan surgawi. Untuk meninggalkan tempat ini, Anda harus mampu menembus penghalang ruang angkasa, memisahkan dunia semu ini dan provinsi atas tanah suci Dao Martial. Selain itu, tidak mungkin kamu bisa meninggalkan tempat ini. Mata Duan Lingtian melebar dan ekspresinya berubah ketika dia mendengar kata-kata Penatua Huo. Napasnya bertambah cepat saat dia meminta konfirmasi lagi, Penatua Huo, maksudmu aku harus bisa menembus penghalang ruang antara dunia semu ini dan provinsi atas untuk bisa meninggalkan tempat ini. Ya, Penatua Huo mengkonfirmasinya lagi. Duan Lingtian langsung memucat. Kemudian, dia berkata dengan getir, penghalang luar angkasa itu kuat, bahkan dengan kekuatan semua klan iblis, mereka butuh waktu lama hanya untuk menemukan titik lemah di penghalang ruang angkasa untuk menciptakan celah ke tanah suci Dao Martial. Jika tidak ada titik lemah, tidak mungkin bagi klan iblis untuk membuat celah dan menyerbu tanah suci bela diri Dao. Duan Lingtian tahu tentang penghalang ruang antara Dao Martial Saint Land dan Land of Exile. Saat itu, sebelum era manusia iblis dimulai, klan iblis telah menemukan titik lemah di penghalang ruang yang memisahkan tanah suci Dao Martial dan tanah pengasingan. Begitulah cara mereka menciptakan celah dan menyerbu tanah suci Dao Martial. Kedamaian hanya dipulihkan di tanah suci bela diri Dao ketika manusia akhirnya berhasil mengalahkan klan iblis dan menempatkan formasi besar Selan pada robekan penghalang ruang angkasa. Kecuali klan iblis berhasil menghancurkan formasi besar Selan atau telah menemukan titik lemah lain di penghalang ruang angkasa, tidak mungkin bagi mereka untuk menyerang tanah suci Dao Martial lagi. Penatua Huo, bahkan jika basis kultivasi saya berada di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci, berhasil melewati kesengsaraan surgawi dan memiliki kekuatan surgawi, saya khawatir saya masih tidak akan dapat membuat celah di penghalang ruang, kan? Petik 2. Kesan Duan Lingtian tentang penghalang ruang adalah bahwa itu tidak bisa dihancurkan kecuali seseorang dapat menemukan titik lemah untuk dieksploitasi dan membuat celah. Penghalang luar angkasa yang kamu bicarakan adalah penghalang antara Dao Martial Saint Land dan Land of Exile. Ini adalah penghalang ruang yang memisahkan dua alam duniawi. Secara alami, itu berbeda. Bahkan seorang celestial biasa di alam Devata tidak akan mampu membuat celah di penghalang luar angkasa seperti itu kecuali mereka berhasil menemukan titik lemah, apalagi seseorang dari alam duniawi. Penatua Huo segera menjawab pertanyaan Duan Lingtian. Penghalang ruang antara dua alam duniawi. Duan Lingtian tertegun sebelum dia tiba-tiba berkata, Penatua Huo, apakah maksud Anda bahwa tanah suci Dao Martial dan tanah pengasingan adalah dua alam duniawi yang terpisah? Ya, jawab Penatua Huo, umumnya, ada dua jenis alam duniawi. Salah satunya mirip dengan dunia di kehidupan masa lalu Anda. Mereka terdiri dari planet dan galaksi dan sangat luas. Mereka dihuni oleh semua jenis makhluk hidup. Alam duniawi semacam ini dianggap sebagai alam duniawi yang relatif besar oleh para celestial di alam Devata. Alam duniawi tempat kita berada dianggap sebagai alam duniawi kecil. Seperti yang Anda ketahui, alam duniawi ini memiliki tanah suci bela diri Dao, benua fana, dan laut. Ini memiliki spesies hidup yang relatif lebih sedikit. Petik 2. Pada titik ini, Penatua Huo berhenti berbicara. Penatua Huo, berdasarkan apa yang Anda katakan, dunia duniawi tempat kita berada saat ini kecil dan tidak memiliki planet lain. Namun, mengapa kita bisa melihat matahari di siang hari dan bulan dan bintang di malam hari?
Duan Lingtian bertanya. Ini adalah sesuatu yang dia pikirkan sebelumnya. Sebelumnya, ketika Penatua Huo mendapatkan kembali sebagian kekuatannya, dia telah memberitahu Duan Lingtian bahwa tidak ada planet di alam duniawi ini. Namun, Duan Lingtian tidak terlalu memikirkannya saat itu. Dia pikir harus ada planet karena dia bisa melihat matahari, bulan, dan bintang. Faktanya, dia berpikir untuk membuktikan bahwa Penatua Huo salah setelah dia menjadi cukup kuat untuk menjelajahi luar angkasa. Sekarang dia mendengar Penatua Huo berkata lagi bahwa alam duniawi kecil ini tidak memiliki planet lain. Dia tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan mengajukan pertanyaan yang ada di benaknya. Ini adalah aspek penting dari alam duniawi kecil. Setiap alam duniawi kecil harus melekat pada alam duniawi besar karena sebagian besar makhluk hidup di alam duniawi kecil membutuhkan matahari untuk bertahan hidup, dan matahari hanya dapat ditemukan di alam duniawi besar dunia. Oleh karena itu, penghalang ruang antara alam duniawi kecil dan alam duniawi besar transparan. Penatua Huo menjelaskan, apakah Anda berada di provinsi bawah atau provinsi atas tanah suci bela diri Dao? Jika Anda mencoba terbang ke langit dan mendekati matahari atau bulan dan bintang di malam hari, Anda akan menemukan bahwa ada penghalang tak terlihat yang menghalangi Anda setelah Anda mencapai ketinggian tertentu. Itulah penghalang ruang antara alam duniawi kecil dan alam duniawi besar. Bahkan lebih sulit untuk menembus penghalang seperti itu dibandingkan dengan penghalang ruang antara dua alam duniawi kembar. Duan Lingtian tertegun dan pergi dengan lebih banyak pertanyaan setelah dia mendengarkan penjelasan Penatua Huo. Dia memiliki ekspresi bingung di wajahnya ketika dia bertanya, alam duniawi kembar. Apa itu? Biasanya, dua alam duniawi kecil jarang berpotongan. Faktanya, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk bersebelahan, namun, ada pengecualian. Beberapa alam duniawi kecil sangat unik. Akan ada dua alam duniawi kecil yang ada berdampingan seperti kembar. Di alam Devata, mereka menyebut alam duniawi jenis ini sebagai alam duniawi kembar. Kata Penatua Huo, setiap kali Anda berbicara tentang alam duniawi kembar, para surga tahu bahwa itu adalah dua alam duniawi kecil yang ada berdampingan karena tidak mungkin untuk dua alam duniawi yang besar untuk hidup berdampingan. Tidak butuh waktu lama bagi Duan Lingtian untuk mengumpulkan teka-teki itu. Jika itu masalahnya, ini berarti Dao Martial Saint Land, atau Saint Province Realm, dan Land of Exile adalah kembaran duniawi, kan? Itu benar, Penatua Huo menjawab, apakah itu alam provinsi Saint atau tanah pengasingan, keduanya terikat pada alam duniawi besar yang sama. Karena kamu bisa melihat matahari, bulan, dan bintang di sini, itu berarti negeri pengasingan harus gelap sepanjang tahun karena tidak menerima sinar matahari langsung. Alasan untuk ini adalah alam provinsi Saint menghalangi cahaya dari tanah pengasingan. Alam duniawi yang gelap sepanjang tahun biasanya dihuni oleh makhluk-makhluk aneh, mungkin itulah bagaimana iblis muncul. Itu adalah tatanan alami dari segala sesuatunya. Penatua Huo dengan jelas menjelaskan berbagai alam duniawi dan asal-usul iblis. Ini telah memperluas pengetahuan Duan Lingtian. Saya melihat, Duan Lingtian mengangguk dan kemudian bertanya, Penatua Huo, Anda mengatakan jika saya terbang, saya pasti akan menghadapi penghalang ruang antara alam provinsi Saint dan alam duniawi yang besar, kan? Bab 2149 targetkan. Bentuk kelima dari tahap Saint Celestial. Apakah kamu tidak menyebutkan bahwa provinsi atas adalah alam semu yang diciptakan dari provinsi bawah tanah suci Dao Martial? Duan Lingtian bertanya. Ya, Penatua Huo menjawab hampir seketika seolah-olah dia telah mengantisipasi pertanyaan dari Duan Lingtian. Provinsi atas adalah alam semu yang dibuat dari provinsi bawah dari Dao Martial Saint. Karena itu adalah bagian dari alam provinsi Saint, ia memiliki penghalang ruang yang sama. Itulah mengapa kita bisa melihat matahari dan planet-planet lain dari alam duniawi yang besar, adapun mengapa alam provinsi Saint memiliki siang dan malam, itu karena pergerakan planet-planet dari alam duniawi besar saat mereka berputar mengelilingi matahari. Ketika planet-planet menghalangi matahari, alam provinsi Saint akan gelap, memasuki fase malam. Sementara itu, planet-planet yang menghalangi sinar matahari akan memantulkan sebagian cahaya, menciptakan apa yang kita sebut bulan. Jawaban Penatua Huo sangat rinci. Dia bahkan menjawab beberapa pertanyaan yang belum diajukan Duan Lingtian seolah-olah dia bisa membaca pikiran Duan Lingtian. Tanah pengasingan, kembaran dari alam duniawi ini, tentu saja tidak memiliki transisi dari malam ke siang. Penatua Huo menambahkan, begitu, kata Duan Lingtian begitu dia mengerti apa yang coba disampaikan oleh Penatua Huo.
Awalnya, Duan Lingtian mengira alam semesta ini mirip dengan alam semesta dari kehidupan masa lalunya. Dia pikir tempat ini seperti bumi yang berputar. Namun, setelah mendengarkan penjelasan Penatua Huo, pengetahuannya bertambah luas. Itu membuatnya sadar ada begitu banyak fenomena luar biasa di alam semesta ini. Penatua Huo menyela pemikiran Duan Lingtian saat dia berkata, "Kami telah menyimpang dari diskusi awal kami, sekarang, mari kembali ke pertanyaan awal Anda. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu tidak akan dapat menembus penghalang ruang ini bahkan jika basis kultivasi kamu berada di bentuk ke-9 dari tahap surgawi Sein dan telah berhasil melewati kesengsaraan surgawi dan memiliki kekuatan surgawi." Ya, Duan Lingtian mengangguk. Mereka akhirnya kembali ke topik awal. "Sepertinya kamu sudah lupa apa yang aku katakan. Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan setelah kamu mengetahui bahwa formasi transportasi antar provinsi di provinsi atas tanah suci Dao Marsial tidak dapat mengangkut orang kembali ke provinsi bawah? Saya menyebutkan cara untuk kembali ke provinsi bawah tanpa menggunakan formasi transportasi antar provinsi. Apakah kamu masih mengingatnya?" Penatua Huo bertanya. Duan Lingtian tercengang oleh pertanyaan Penatua Huo. Namun, dia dengan cepat pulih dan mencoba mengingat apa yang dikatakan Penatua Huo saat itu. "Saya ingat, Penatua Huo, Anda mengatakan kepada saya bahwa selama saya menerobos ke bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci dan berhasil melewati kesengsaraan surgawi, saya akan mampu merobek penghalang ruang dan bepergian dengan bebas antar alam." Duan Lingtian mengingat apa yang telah dikatakan Penatua Huo sebelumnya. Tiba-tiba, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, Duan Lingtian berteriak, "Penatua Huo, berdasarkan kata-katamu, maksudmu aku akan bisa membuat celah di penghalang ruang antara provinsi atas dan provinsi bawah selama aku memiliki kekuatan surgawi terkemuka. Lagi pula, aku bisa melakukannya tanpa bantuan dari luar." Napas Duan Lingtian bertambah cepat saat dia berbicara. Ini tampak sangat tidak masuk akal, dan dia merasa sulit untuk percaya. "Ya," Penatua Huo mengangguk dan berkata, "namun, Anda salah paham. Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa penghalang ruang antara wilayah Provinsi Sein dan Tanah Pengasingan benar-benar berbeda dari penghalang ruang antara Provinsi Atas dan Provinsi Bawah. Kamu hanya membutuhkan kekuatan seorang celestial yang akan segera terjadi untuk dapat membuat celah di penghalang ruang antara Provinsi Atas dan Provinsi Bawah sendiri. Namun, jangan berharap bisa membuat celah di penghalang ruang antara alam Provinsi Sein dan Tanah Pengasingan hanya dengan kekuatan surgawi terkemuka. Bahkan beberapa celestial yang lebih lemah di alam Devata mungkin tidak dapat membuat celah di penghalang ruang seperti itu," lanjut Penatua Huo. Dengan kata lain, kekuatan yang dibutuhkan untuk membuat celah di penghalang ruang antara alam atas dan alam semu yang diciptakan oleh 3 iblis terkemuka bahkan lebih rendah. Duan Lingtian akhirnya mengerti apa yang Penatua Huo coba katakan. "Ya," Penatua Huo terus berkata, "seorang kultivator di bentuk ke-7 dari tahap surgawi suci harus dapat membuat celah di penghalang ruang ini. Secara alami, untuk melakukan itu, kita harus menemukan penghalang ruang. Kalau tidak, semua ini hanya omong kosong. Saya telah mencari penghalang ruang antara dunia semu ini dan provinsi atas, itu tersembunyi dengan baik di bawah banyak lapisan formasi. Kecuali kita memiliki ahli dalam formasi Dao, bahkan pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Sein Celestial Stage tidak akan bisa melewati formasi ini. Beberapa formasi pembunuh di lapisan formasi ini sekuat formasi pembunuh yang membunuh ketiga kelompok orang itu." Petik 2. Ini membuat tulang punggung Duan Lingtian merinding. Siapa yang bisa menebak akan sangat sulit untuk menemukan penghalang ruang di dunia semu ini. Namun, setelah dipikir-pikir, jika penghalang ruang begitu mudah dideteksi dan tidak dilindungi, maka pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-7 dari tahap surgawi yang memasuki tempat ini dapat dengan mudah menciptakan celah dan meninggalkan tempat ini, pikir Duan Lingtian, dirinya sambil mengangguk. "Penatua Huo, apakah Anda punya solusi untuk melewati formasi ini?" Pada saat ini, Duan Lingtian lebih khawatir tentang formasi daripada keadaan basis kultivasinya. Berdasarkan apa yang dikatakan Penatua Huo, formasi pembunuhan dalam formasi ini bahkan dapat membunuh pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci yang belum melewati kesengsaraan surgawi. Selanjutnya, celestial yang akan segera melewati kesengsaraan surgawi bahkan akan terluka parah jika mereka secara tidak sengaja memicu formasi pembunuhan. Selama kekuatan seseorang berada di atas bentuk ke-7 dari Sein Celestial Stage,
seseorang akan dapat membuat celah di penghalang ruang angkasa. Meskipun itu adalah tugas yang sulit, itu bukan tidak mungkin. Namun, memiliki kekuatan yang signifikan untuk bertahan dari formasi pembunuhan jauh lebih sulit. Untuk menjadi realistis, itu hampir mustahil. Ya, Penatua Huo menjawab setelah mendengar kesungguhan dalam suara Duan Lingtian. Saya memiliki metode saya untuk mengatasi formasi ini, meskipun saya punya solusi, Anda masih harus membuat celah di penghalang ruang sendiri. Bahkan dengan semua teknik yang telah Anda kuasai, saya khawatir Anda masih harus meningkatkan basis kultivasi Anda ke bentuk kelima atau keenam dari tahap surgawi sebelum Anda dapat membuat celah di penghalang ruang untuk kembali ke provinsi atas, kata Penatua Huo. Duan Lingtian memahami kata-kata Penatua Huo sepenuhnya. Sebelumnya, Penatua Huo telah mengatakan bahwa kekuatan yang diperlukan untuk membuat celah di penghalang ruang ini harus berada pada bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci, tetapi dia mengacu pada para pembudidaya biasa pada tahap itu. Namun, Duan Lingtian akan memiliki kekuatan seorang kultivator pada bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci setelah ia menembus ke bentuk kelima dari tahap surgawi karena ia memiliki banyak teknik luar biasa dan harta karun tertinggi surgawi, Jasper surgawi. Pedang, namun, bahkan dengan bakat bawaan marsial Dao saya yang luar biasa berkat akar spiritual bawaan ungu saya dan bantuan dari aliran waktu di tingkat keempat dari 7 harta karun pagoda indah, menerobos ke bentuk kelima dari tahap surgawi suci masih sulit. Tidak masalah jika saya harus menghadapi rintangan demi rintangan, saya harus dapat menerobos ke bentuk kelima dari tahap surgawi Sein dalam waktu singkat dibandingkan dengan yang lain. Duan Lingtian tidak lagi merasa ragu begitu dia memberi semangat pada dirinya sendiri. Dia dengan cepat memasuki tingkat keempat dari Seven Treasures Exquisite Pagoda dan mencurahkan semua yang dia miliki untuk berkultivasi. Meskipun Duan Lingtian sangat ingin meninggalkan dunia semu ini dan kembali ke provinsi atas, karena penghalang ruang, dia hanya bisa menunggu sampai dia memiliki kemampuan untuk membuat celah untuk kembali ke provinsi atas. Untuk melakukan itu, dia perlu meningkatkan basis kultivasinya. Tidak butuh waktu lama bagi Duan Lingtian untuk menenangkan diri dan menghilangkan kecemasannya. Setelah itu, ia mulai berkultivasi dengan rajin dalam damai dengan tujuan menembus ke bentuk kelima dari tahap surgawi suci. Namun, begitu Duan Lingtian menjadi tenang dan mulai menyerap energi roh langit dan bumi, dia membuka matanya dengan kaget. Seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang di luar dugaannya. Ini sangat menakjubkan. Apakah ini efek dari akar spiritual bawaan ungu? Duan Lingtian menemukan bahwa kecepatan kultivasinya berbeda dari sebelumnya. Tidak ada cara untuk mengabaikan perbedaan besar. Orang harus ingat bahwa akar spiritual bawaan Duan Lingtian sebelumnya adalah nila. Meskipun itu bukan akar spiritual bawaan indigo gelap, itu masih merupakan akar spiritual bawaan nila. Dengan bakat bawaan seperti itu, selain lingkungan kultivasi yang baik di alam semu dan pagoda indah 7 harta karun, seharusnya tidak sulit bagiku untuk menerobos ke bentuk kelima dari tahap surgawi suci. Tiba-tiba, Duan Lingtian meledak dengan percaya diri. Dia merasa bahwa menerobos ke bentuk kelima dari tahap surgawi suci mungkin lebih mudah daripada yang dia pikirkan. Setelah itu, Duan Lingtian segera menetap dan mulai berkultivasi dengan rajin menggunakan teknik penguasa perang 9 naga. Saat dia mengaktifkan metode kultivasinya, energi roh langit dan bumi menyatu dengan Sun Sein originnya dan beredar di sekitar tubuhnya dengan bantuan 9 naga. Basis kultivasi Duan Lingtian meningkat tanpa henti dengan kecepatan yang sangat cepat. Sementara itu, ada sekelompok besar orang di luar pintu masuk dunia semu. Secara alami, ada juga orang yang telah pergi. Orang-orang yang tersisa sebagian besar adalah orang-orang dari 3 aliansi terbesar di Sin City dan para pembudidaya tanpa sekte dari aliansi lain yang juga cukup kuat. Secara alami, mereka tidak bisa pergi karena pemimpin, wakil pemimpin, dan tetua masing-masing belum keluar. Selain mereka, beberapa anggota dari sekte Kesetra Hitam juga tetap tinggal. Mereka sedang menunggu Wei Su, Raja Kelelawar Hijau, salah satu dari 4 Karmapa Agung dan beberapa tetua untuk keluar. Setiap faksi, termasuk Sekte Debu yang terlupakan, sedang menunggu dalam diam. Bab 2150 Raja Naga Valet. Namun, orang-orang ini tidak akan pernah menyangka bahwa orang-orang yang mereka tunggu-tunggu telah meninggal di dalam peti harta karun yang diduga telah ditinggalkan oleh seorang celestial terkemuka. Tak seorang pun, selain Duan Lingtian, yang selamat. Wei Su, Raja Kelelawar Hijau,
dari Sekte Kesetra Hitam yang merupakan salah satu dari 4 Karmapa Agung dengan basis kultivasi di bentuk ke-7 dari tahap surgawi suci dan peringkat ke-24 di peringkat orang suci tertinggi telah meninggal. Selain itu, 6 pembudidaya tanpa sekte dari kota dosa yang kekuatannya sebanding atau bahkan lebih unggul dari Wei Su juga telah mati. Itu bukan akhir dari itu. Pemimpin sekte dari sekte debu yang terlupakan yang baru saja menerobos ke bentuk ke-7 dari tahap surgawi belum lama ini juga telah meninggal setelah dia memasuki alam semu. Sayang sekali, dia bahkan tidak punya waktu untuk menunjukkan kekuatannya yang baru diperoleh. Memang, sangat disayangkan dan sia-sia bahwa orang-orang itu meninggal di sana. Orang-orang yang menunggu di luar tidak perlu menunggu terlalu lama ketika salah satu tetua dari aliansi 1000 tahun bergegas ke sana dari Sin City dengan berita. Mutiara jiwa pemimpin dan wakil pemimpin kita telah hancur. Hanya dalam sekejap mata, ekspresi pemimpin muda Dong Guozi dan orang-orang yang dipimpinnya dari aliansi 1000 tahun segera berubah. Banyak orang enggan mempercayainya. Namun, semua orang menjadi pucat pasi ketika mereka mendengar penatua dari aliansi 1000 tahun yang melakukan perjalanan dari kota dosa mencantumkan nama penatua lain yang mutiara jiwanya juga telah hancur. Ini karena nama-nama orang yang dia daftarkan adalah semua orang yang telah memasuki ruang harta karun yang diduga ditinggalkan oleh seorang celestial terkemuka. Semua orang ini adalah pembudidaya di atas bentuk keempat dari tahap surgawi suci dan merupakan tulang punggung aliansi 1000 tahun. Mereka semua sudah mati. Tidak hanya itu, bahkan pemimpin dan wakil pemimpin aliansi 1000 tahun pun tewas. Tidak mungkin, tidak mungkin. Mustahil. Dong Guozi menggeram dengan suara rendah sambil terus menggelengkan kepalanya untuk menyangkal. Wajahnya pucat pasi. Tidak, pasti ada kesalahan. Ayahku adalah pemimpin dari aliansi 1000 tahun. Dia adalah pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-6 dari Saint Celestial Stage yang berada di peringkat ke-51 di peringkat tertinggi Saint. Bagaimana mungkin dia mati begitu saja? Dong Guozi menolak untuk mempercayainya. Tetap kuat, pemimpin muda. Meskipun para tetua aliansi 1000 tahun lainnya juga enggan untuk mempercayainya, menilai dari situasi saat ini, tidak ada gunanya bagi mereka untuk menyangkal. Fakta-fakta terbentang di depan mereka, tidak mungkin mereka tidak percaya. Pemimpin muda All King dari Seven Kill Alliance menemukan apa yang terjadi pada anggota aliansi 1000 tahun. Ketika dia mengetahui bahwa orang-orang dari aliansi 1000 tahun telah meninggal di gudang harta karun yang diduga ditinggalkan oleh seorang surgawi terkemuka, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menikmati kesengsaraan mereka. Dia tertawa terbahak-bahak. All King memanfaatkan kesempatan ini untuk mengejek mereka. Jadi orang-orang dari aliansi 1000 tahun semuanya tidak berguna. Wajar jika kata-kata All King membuat marah orang-orang dari aliansi 1000 tahun. Saat orang-orang dari aliansi 1000 tahun memelototi All King, dua sosok tiba dengan tergesa-gesa dari kota Sin. Kali ini, itu adalah dua tetua dari Seven Kill Alliance. Mutiara jiwa pemimpin Tuan telah hancur. Berita yang dibawa oleh para tetua Seven Kill Alliance menghapus senyum mengejek dari wajah All King. Segera setelah itu, dia menjadi sama marahnya dengan Dong Guozi. Dia tidak bisa menerima ini. Dia jauh lebih bergantung pada ayahnya daripada Dong Guozi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia bukan apa-apa tanpa ayahnya. Selain itu, wakil pemimpin dan beberapa penatua, saat dua penatua dari Seven Kill Alliance menyebutkan nama, wajah All King dan para tetua memucat. All King memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Apakah peti harta karun itu benar-benar menakutkan? Bahkan pemimpin dari aliansi 7 pembunuh kita mati di sana. Banyak dari Seven Kill Alliance bertanya dengan kaget. Namun, tidak ada yang punya jawaban untuk mereka. Pada saat ini, orang-orang dari aliansi 1000 tahun merasa lebih tenang ketika mereka mengetahui bahwa orang-orang yang telah memasuki dunia semu juga telah meninggal setelah memasukinya. Secara alami, meskipun mereka merasa tenang, mereka tetap tidak bisa menahan rasa takut yang menyelimuti mereka. Apakah gudang harta karun yang diduga telah ditinggalkan oleh seorang surgawi terkemuka benar-benar berbahaya? Tidak hanya pemimpin aliansi 1000 tahun mereka yang telah meninggal, tetapi bahkan pemimpin dari aliansi 7 pembunuh juga telah meninggal. Para pemimpin aliansi 7 pembunuhan dan aliansi 1000 tahun, mereka semua mati di sana. Maka gudang harta karun yang diduga ditinggalkan oleh seorang celestial yang akan datang benar-benar mengerikan. Orang lain dari aliansi lain, orang-orang dari Sekte Kesetra Hitam, dan orang-orang dari Sekte Debu yang terlupakan juga kaget dan tidak percaya. Kesampingkan yang lain,
para pemimpin dari Aliansi 7 Pembunuhan dan Aliansi 1000 Tahun bukanlah orang biasa. Pemimpin dari Aliansi 7 Pembunuh, Ou Chang Hai, berada di peringkat 50 besar di peringkat orang suci tertinggi. Adapun pemimpin Aliansi 1000 Tahun, dia berada di peringkat ke-51 di peringkat orang suci tertinggi. Namun, kedua pembangkit tenaga listrik ini telah mati di gudang harta karun yang diduga telah ditinggalkan oleh seorang surgawi terkemuka. Semua orang masih kaget ketika suara siulan angin yang berumur pendek dan menusuk terdengar di udara. So, sebelum semua orang bisa sadar kembali, embusan angin mulai bertiup di sekitar mereka. Tampaknya muncul entah dari mana. Jubah semua orang berkibar di udara dan mereka harus menyipitkan mata untuk melihat. Ketika mereka akhirnya bisa melihat dengan jelas, mereka melihat sosok montok berpakaian ungu telah muncul di depan mata mereka. Meskipun wanita itu mengenakan gaun ungu, itu bukan gaun yang pas. Namun, itu tetap mengungkapkan sosok cantiknya. Rambut panjangnya yang indah mengalir di bahu dan punggungnya. Meskipun dia memiliki kerudung ungu yang menutupi setengah wajahnya, kecantikannya bisa dilihat melalui alisnya yang halus dan matanya yang cerah. Dia memancarkan aura dingin yang membuatnya tampak mengesankan dan tidak bisa didekati. Meskipun dia memiliki sosok seperti iblis dengan wajah malaikat, tidak ada yang berani memiliki pemikiran yang tidak pantas tentang dia. Tuan Karmapa, kebanyakan orang masih tercengang pada kecepatan cepat wanita berpakaian ungu ketika orang-orang dari Sekte Kesetra Hitam menundukkan kepala dan membungkuk padanya dengan hormat. Karma, setelah mendengar bagaimana orang-orang dari Sekte Kesetra Hitam memanggilnya, mata semua orang melebar karena terkejut. Dia, mungkinkah dia pemimpin dari 4 Karmapa besar Sekte Hitam Kesetra, Raja Naga Valet? Valet Dragon King. Orang yang berada di peringkat ke-10 di ranking Sein tertinggi. Pembangkit tenaga listrik dibentuk ke-8 dari Sein Celestial Stage. Aku sudah lama mendengar bahwa Raja Naga Valet adalah satu-satunya wanita di antara 4 Karmapa besar Sekte Hitam Kesetra. Berdasarkan kata-kata orang-orang Sekte Kesetra Hitam, tidak diragukan lagi dia adalah Raja Naga Valet. Saya mendengar bahwa pemimpin dari 4 Karmapa besar Sekte Hitam Kesetra, Raja Naga Ungu, adalah keturunan dari klan naga dan ras manusia. Dia memiliki bakat bawaan yang luar biasa, dan dia juga yang termuda di antara 4 Karmapa Agung. Yang termuda tetapi juga yang terkuat. Itulah mengapa dia secara luas diakui sebagai pemimpin dari 4 Karmapa besar Sekte Hitam Kesetra. Ketika yang lain menemukan identitas wanita berpakaian ungu, mereka semua memandangnya dengan hormat. Mereka tidak berani memandang rendah dia hanya karena dia seorang wanita. Raja Naga Valet berbicara saat suasana menjadi tegang karena penampilannya. Bagaimana Wei Su mati? Saat Raja Naga Valet berbicara, ekspresi orang-orang dari Sekte Kesetra Hitam berubah secara dramatis. Mata mereka melebar ngeri saat mereka berbicara dengan suara gemetar. Karmapa Wei, dia meninggal. Semua orang memucat lagi. Wei Su, Raja Kelelawar Hijau dari 4 Karmapa Agung Sekte Kesetra Hitam. Dia sudah mati. Dia juga memasuki ruang harta karun yang diduga ditinggalkan oleh seorang surgawi terkemuka, kan? Kebaikan, bahkan dia meninggal. Meskipun Karmapa Wei adalah yang terlemah di antara 4 Karmapa Agung, dia masih berada di bentuk ke-7 dari tahap surgawi suci dan berada di peringkat ke-24 pada peringkat orang suci tertinggi. Bagaimana seseorang seperti itu mati? Jika Karmapa Wei juga mati di sana, mungkinkah yang lain bisa selamat? Setelah mengetahui itu, orang-orang dari aliansi lain mengubah ekspresi mereka secara dramatis ketika mereka menyadari bahwa para pemimpin dan wakil pemimpin mereka kemungkinan besar juga telah mati. Faksi lain juga menyadari bahwa pemimpin sekte dan pemimpin klan mereka kemungkinan besar sudah mati. Hanya dalam sekejap mata, suara lain yang berumur pendek dan menusuk terdengar di udara saat angin bertiup kencang. So, selain pemimpin dari 4 Karmapa besar Sekte Hitam Kesetra, Raja Naga Ungu, yang tetap tidak terpengaruh, semua orang harus menyipitkan mata saat angin mengamuk. Adegan ini akrab ketika Raja Naga Valet tiba. Ketika yang lain bisa melihat dengan jelas, mereka melihat seorang pemuda tinggi dan tampan berbaju hijau di depan mata mereka. Dia memancarkan aura yang menusuk seolah-olah dia bukan manusia tetapi pedang. Rambut panjang pemuda itu diikat ekor kuda dengan ikat rambut. Rambutnya tergantung di belakangnya, dan dia membawa pedang berselubung di punggungnya. Sarungnya tampak polos, namun, ukiran pada sarungnya memancarkan aura kuno seolah-olah sudah ada sejak lama.
Setelah melihat pendatang baru, banyak pembudidaya tanpa sekte sepertinya mengingat sesuatu saat mereka berbicara dengan suara gemetar. Banyak dari mereka memiliki ekspresi hormat di wajah mereka. Dia, Pei, Tuan Pei Sihai. Seorang kultivator tua tanpa sekte akhirnya mengumpulkan cukup keberanian dan berkata dengan penuh semangat.